hari ketukan kepala segenap. Bapa yang bersamai dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, Engkau bangun tubuh yang sehat dan pagi yang cerah sebelum kami adakan aktivitas yang lain. Kami mengutamakan Engkau, menetapkan Engkau di atas segala-galanya. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman pakai hamba-Mu sebagai alat mengurapi Roh Kudus buat kami yang mendengarkan, buat hamba-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi maunya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai ayat 24. Keselamatan sesudah penindasan. Bukanlah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap ketat. Waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, maka orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukacita di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang cemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendengar desak orang benar dengan alasan yang tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan meluruskan namaku. Mereka akan meluruskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan menggentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sepikirannya akan mendapat pengertian, dan orang-orang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa. Bahwa Tuhan memulihkan, menolong, menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat berbicara pada Israel. Kalau Tuhan menolong, Dia tidak tengah-tengah. Kalau Tuhan memulihkan, Dia tidak setengah-setengah. Dia akan memulihkan daripada hal-hal yang gak baik. Sebagaimana firman Allah berkata, dikatakan pada ayat yang ke-22 dan 23. Sebab itu begini firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Ya, betapa bahagianya kalau kita ditolong oleh Tuhan, diselesaikan persoalan hidup yang kita hadapi pada hari-hari ini. Dengan situasi pandemi yang sedemikian rupa, membuat orang harus menghadapi kenyataan karena sesuatu hal sehingga dia tidak mampu membayar, karena sesuatu hal sehingga menjadi malu, karena sesuatu hal sehingga mereka dipermalukan. Kenapa? Karena sesuatu hal, karena keadaan yang dihadapi pada saat ini. Tetapi firman Allah berkata, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu. Yakub tidak lagi dipermalukan, dan mukanya tidak lagi pucat. Ya, pucat, sesuatu yang kurang cocok, mukanya berseri. Kenapa pucat? Ketika menghadapi masalah. Kenapa jadi pucat? Karena persoalannya berat. Dia tidak bisa menolong, tidak membayar utangnya.
Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika diomelin, ketika ditegur, ketika di masalah, dia timbullah ketika berhadapan dengan muka orang itu ucap takut dengan keadaan. Tapi ingat hari ini, kalau saudara mengalami ketakutan, mengalami persoalan yang berat, mengalami problem yang sangat berat, sehingga ketika saudara menghadapi masalah, timbullah pucat karena keadaan, saudara tidak bisa menyelesaikan. Tapi ingat hari ini, firman Allah berkata, mulai sekarang, Yakub tidak lagi mendapat malu. Dengan kata, mulai sekarang, saudara tidak dapat mendapat malu. Karena Tuhan sudah menyelesaikan persoalan saudara. Tuhan sudah menolong saudara. Tuhan sudah membuka jalan buat saudara. Ya, kalau Tuhan sudah membuka jalan, semua akan jadi indah. Sebagaimana Alkitab menulis pada ayat 3. Sebenarnya waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tangan Tuhan di tengah-tengahnya, mereka akan menguruskan namaku, mereka akan menguruskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Kita bahagia kita punya Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, juga Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang sangat menolong saudara. Percayalah, hari ini saudara dapat kekuatan dari firman Tuhan, dapat jawaban firman Tuhan, saudara mencari nafkah, berjalan dengan iman. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Kenapa? Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-sekali tidak meninggalkan dan membiarkan. Artinya Tuhan selalu menyertai saudara. Berjalanlah dengan iman. Berjalanlah dengan iman hari ini dengan penuh harapan. Kalau firman Tuhan sudah bicara pada bangsa Israel, Tuhan juga bicara buat saudara. Saudara tidak akan malu. Percayalah, Tuhan Immanuel. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan dalam hidup saudara. Bekerjalah, percaya nafkah. Tuhan selalu menyertai hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau pagi hari ini kau ingatkan kami firman, Yakub tidak jadi malu lagi. Yakub itu menghadapi pucat dengan persoalan yang dihadapi, dia tidak malu. Tapi ketika Tuhan tolong, semua itu beres. Dan maka pada pagi hari kami serahkan masalah kami, problem kami, usaha kami yang kami jalani, dan rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Bahkan pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan kami. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyelesaikan persoalan kami. Maka kami pertaruhkan semua kepada Tuhan. Kami mencari nafkah, bekerja dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga, karena benang kami isi. Kalau Rahab ditolong Tuhan, dilindungi, kami keluarga kami dilindungi. Kami mengadakan benang kemisi dalam rumah tangga kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka Tuhan yang bekerja di garis depan. Tuhan beri kesehatan yang prima Tuhan. Melalui vaksin ini semakin banyak orang yang disembuhkan, bahkan yang sakit semakin berkurang. Kami percaya, kami mengandalkan kuasa-Mu yang Kau cinta bangsa kami Indonesia. Cita-cita dari Indonesia maju jadi satu kenyataan negara kami, negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia. Katakan amin.